Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast santai, kita ngobrol-ngobrol santai. Hari ini kita kedatangan tamu, Mbak Diah Rahayu. Oh, bukan ya Mbak? Wah, ya. Namanya Diah Rahayu Royani. Oke. Gimana sih ini hostnya, lupa nama bintang tamunya. Oh ya, dengan Mbak Diah. Panggilannya Mbak Diah gitu ya? Iya, biar enak aja ini ya. Mbak Diah, hari ini kita mau bahas tentang pendidikan untuk perempuan ini. Bisa seperti ya kemarin kita udah pernah ngobrol-ngobrol kan ya sebelumnya ya. Iya. Tentang pendidikan, tapi kemarin kayaknya kita pernah ngobrolnya pendidikannya tapi masih meluas. Hari ini kita akan ngobrol tentang pendidikan untuk perempuan. Oke, masuk aja. Gimana? Menurut Mbak Diah, perempuan itu harus berpendidikan nggak sih Mbak? Kalau menurut saya pribadi, seorang perempuan itu perlu sebuah pendidikan. Jadi pendidikan itu penting untuk perempuan, apalagi di era zaman sekarang ini, Mbak. Ya. Kenapa kok penting pendidikan untuk perempuan, Mbak? Karena melihat secara perkembangan zaman, sekarang itu semuanya tidak bisa di asal-asalan untuk langsung. Contohnya aja seperti kerja. Sekarang itu kan kerja di mana-mana tidak menutup kemungkinan negara kita itu membutuhkan selembar ijazah. Betul atau enggak? Walaupun itu seorang perempuan seperti apa, tetap semuanya akan butuh ijazah, ya kan? Apalagi seiring berkembangnya nanti perempuan semakin bertambah usia, otomatis akan menikah ya, Mbak ya. Otomatis kan kalau kita tidak punya bekal pendidikan, ya tentu akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada kalau kita tidak mempunyai bekal dari segi pendidikan. Tapi ada pepatah Jawa itu atau orang-orang Jawa atau yang patriarki itu, Ya, itu bilang kalau tugasnya perempuan itu hanya masak, mana, pacak, cuma itu saja. oke. Jadi ada yang mengatakan memang ya sampai sekarang itu masih banyak yang mengatakan kalau perempuan itu biasanya hanya di dapur, ngurus anak, habis itu janda. Mereka itu menganggap perempuan itu bisanya hanya itu. Perempuan itu tidak bisa kalau bekerja keras. Setelah itu dianggapnya perempuan itu hanya di rumah. Tapi mereka melupakan atau mengesampingkan bahwa perempuan itu juga bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Bahkan kadang laki-laki itu belum tentu bisa melakukan pekerjaan seorang perempuan. Betul atau enggak? Ya, betul. Jadi menurut saya kalau masih ada yang statement biasanya mungkin orang-orang yang patriarki ya, yang masih berpikiran bukan berpikirnya tidak berkembang juga, tapi mungkin kayak masih menganut kepercayaan yang dulu bahwa perempuan itu kamu masak aja di rumah, kamu di rumah aja ngurus anak pun, masak pun itu juga butuh pendidikan. Contoh nih ya, sekarang kalau tugasnya perempuan itu hanya dibilang masak, mana, mengurus anak atau masak atau berdandan. Masak pun ini ada pembelajarannya, ada pendidikannya. Apalagi sekarang kalau zaman-zaman era milenial itu ya, kita lihat anak kecil tuh nanti bekalnya harus yang unik, harus yang menarik. Apalagi anak sekarang nggak menarik tuh yang makanannya di ala-ala Jepang, ala-ala Barat kan. Kalau orang tuanya tidak punya pengetahuan tentang masak, apakah bisa membuat seperti itu? Kan tidak. Otomatis dia tetap perempuan kalau dibilang untuk masak hanya tugasnya masak, tapi harus tetap mempunyai pendidikan atau pengetahuan di masak. Tidak harus belajar koki atau les masak, enggak. Bisa pendidikan untuk masak bisa kita lihat di YouTube ataupun kita ikut workshop tentang seputar masakan bisa ya. Kemudian yang kedua tadi
dibilang perempuan tugasnya hanya untuk mengurus anak, ya, gitu kan? atau melahirkan gitu Nah, hanya yang bilang kamu di rumah aja, perempuan tugasnya ngurus anak aja. Oke, nggak apa-apa ngurus anak, tapi tidak membatasi atau melarang perempuan itu untuk berpendidikan tinggi. Karena apa, kita kan pernah tahu ya, madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak. Otomatis bahasa anak pertama itu ada dari ibu. Kalau ibunya secara pendidikannya bagus, pengetahuannya bagus, parenting anaknya, dia mempunyai pendidikan parenting anak, dia akan mengurus anak dengan baik. Otomatis kalau contoh, anggap aja gini ya Mbak, laki-lakinya yang kerja, suaminya yang kerja, istrinya yang di rumah ngurus anak, tidak masalah. Tapi kan kalau ibunya itu, istrinya itu berpendidikan, dia akan lebih baik lagi untuk mengurus anak. Ya, lagi pula anak kita suatu saat akan bangga diasuh oleh kita. Oh, ibuku itu ngasuhnya aku tuh, mendidik aku bagus loh, seperti ini. Parentingnya bagus, itu nanti akan menjadi bekal untuk anak kedepannya. Kemudian yang ketiga, dibilang perempuan hanya maca. Lah maca itu ada ilmunya juga. Ya. Jangankan maca-maca yang ribet, bikin alis, nyari bedak yang cocok untuk kulit aja itu juga butuh pengetahuan kan? Ya nggak, Mbak Sita juga gitu nggak? pendidikan ya betul-betul. Nah itu menurut saya sih gitu. Terus Jadi pendidikan itu penting banget ya buat perempuan ya Mbak ya. penting sih menurut saya, apalagi di era zaman sekarang. Karena kalau kita perempuan mikirnya, alah aku nanti nggak usah sekolah tinggi lah, nggak usah cari ilmu pengetahuan lebih banyak lagi lah, yang penting lulus SMA sudah, aku cari kerja buat modal nikah, habis nikah aku di rumah aja. Ya boleh, tapi kan belajar itu tidak ada putusnya gitu loh Mbak. Belajar itu kan tidak ada berhentinya ya. Karena ilmu sendiri, pendidikan sendiri, pengetahuan sendiri itu berkembang. Kalau kita nggak terus mengupgrade pengetahuan kita tentang apapun itu, kita nggak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sebenarnya kita akan istilahnya kita akan menikah, kita akan membangun bahtera rumah tangga, kita akan punya anak, pasti harapannya seperti itu ya. Otomatis kan kalau kita punya anak kita akan hidup di zaman era yang lebih maju lagi dibandingkan kita. Kalau kita tidak mengupgrade pendidikan, bagaimana kita bisa membimbing anak kita gitu ya, bisa mendampingi perkembangan dan perkembangan anak kita gitu sekali. Itu kalau menurut saya sih. Terus ini kan kadang perempuan yang dia itu berpendidikan, terus kan juga ada orang yang berpikiran bahwa dia sekolah tinggi ijazahnya nggak kepake buat apa, terus akhirnya karena kalimat seperti itulah ya, si perempuan itu tadi itu akhirnya bekerja, dan karena dia berpendidikan tinggi, punya ijazah, dia juga ikutan bekerja, sampai dia itu kadang luput sama peran dia sebagai ibu kayak gitu. Nah, itu tanggapan dia seperti itu dari mana? Oh ya, kalau seperti itu emang banyak ya kita jumpai di masyarakat sekitar kita juga. Jadi kadang itu bisa dianggap kayak wanita karir, ya nggak sih? Wanita karir. Oke. Wanita karir. Kalau menurut saya tentang wanita karir itu tidak ada salahnya. Cuman kalau saya pribadi, Mbak Cia pengen nggak sih jadi wanita karir? Saya pengen jadi wanita karir, tapi saya juga pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, dan saya juga pengen jadi seorang ibu yang baik di mata anak saya. Kalau untuk hal seperti itu, namanya orang, apalagi orang tua kita udah menyekolahkan dari tinggi-tinggi ya, kalau ijazah kita tidak terpakai kan ya ibaratnya mubazir, ya nggak sih? Mubazir. Cuman ya kembali lagi, contoh mungkin kayak Mbak Sinta sendiri, mungkin nanti kalau sudah dapat kerjaan mungkin akan bekerja ya nggak? Ya. Tapi pasti Mbak Sinta kalau sudah nikah nanti akan mengurangi porsi kerja itu atau enggak? Kira-kira? Ya, kalau saya sendiri juga berpikir seperti itu gitu. Soalnya kerja penting, menggunakan ijazah, mengamalkan itu penting, tapi
mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak itu juga penting. Nah, makanya itu tadi. Jadi dalam sebuah pendidikan itu kan kita belajar ilmu pendidikan kan ya bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, bekal kita untuk nanti anak kita menjalin bahtera rumah tangga, kita menanggapi permasalahan di kehidupan kita. Nah, jadi itu tadi, kalau seandainya kita wanita boleh jadi wanita karir, tapi tetap manajemen waktunya kita harus bisa membagi. Gimana di saat kita harus menjadi wanita karir, tidak meninggalkan tanggung jawab kita di pekerjaan, tapi kita juga harus bisa ingat bahwa kita itu seorang istri dan juga seorang ibu. Kita masih punya tanggung jawab suami dan juga anak. Kita harus bagaimana kita tidak lupa, tidak lalai dengan kewajiban kita yang sesungguhnya sudah dikasih amanah oleh Tuhan. Di anak, otomatis kita harus mendidiknya dengan baik ya. Nah itu tadi, jadi manajemen waktunya saja sih. Dan semua itu juga tergantung dari komunikasi. Namanya pasangan kan harus ada komunikasi ya, baiknya gimana. Kan bisa aja bergantian. Itu sih kalau menurut saya. Terus pembahasan tentang wanita karir, terus peran sebagai ibu dan istri itu jadi militer ya Mbak ya? Iya. Nah, saya juga mau bertanya ini. Lalu untuk menangani, kan walaupun Mbak Dia mengatakan seperti itu, tapi pada kenyataannya kan tidak semua wanita karir mempunyai kesadaran seperti itu. Iya, betul. Nah, itu untuk mengantisipasi, menanggapi kasus anak yang dia punya orang tua tapi tidak mendapatkan peran orang tuanya. Sebagai wanita berpendidikan harus seperti apa gitu? Maksudnya ya gitu. Mbak Dia kan juga wanita berpendidikan, kalau menjadi seorang ibu dan seorang ibu juga. Terus ketika nanti Mbak Dia menemukan seorang anak, entah itu muridnya Mbak Dia atau siapa, terus ternyata dia tidak mendapatkan peran walaupun dia sebenarnya punya orang tua, nah itu bagaimana untuk yaitulah menghadapi anak seperti itu. Oke, jadi kalau hal seperti ini pasti banyak ya Mbak ditemui oleh seorang pendidik, entah Ya. di lembaga formal ataupun non formal. Mungkin kayak di bimbel pasti juga ada, di sekolah juga ada. Bisa aja sih Mbak, ini contohnya kita yang menjadikan posisi kita sebagai ibu dia, tapi kita juga tidak bisa merebut paksa posisi orang tuanya dari kehidupan dia. Jadi kayak kita ketika di sekolah kita menggantikan posisi orang tuanya, kita memberikan bagaimana seharusnya hak anak itu yang didapat dari orang tua, tapi kita juga memberi nasihat kepada anak tersebut bahwa ibu dan bapak kamu itu bukan tidak ibu, terutama ibu ya, karena tadi bahasanya ibu ya. Ibu kamu itu bukan tidak memberi perhatian, tapi memang waktunya belum ada. Nanti setelah ibu kamu tidak sibuk itu pasti ada, karena pada hakikatnya seorang ibu itu pasti akan sayang pada anaknya, betul ya kan? Dan bahkan seorang ibu pun kerja itu ya untuk anaknya, benar nggak? Untuk pasti pikiran saya pun juga berpikirnya gini, aku harus bisa menjadi ibu yang baik, harus bisa menjadi istri yang baik, harus bisa kerja baik biar bisa memenuhi kebutuhan anakku dengan baik, anakku mendapat pendidikan yang layak, kebutuhan yang terpenuhi, tidak kekurangan, ya nggak? Otomatis kan, tapi semuanya itu namanya kehidupan itu kan tidak bisa berjalan mulus ya. Berarti gini, kalau kita itu mau dalam sebuah pilihan itu kita nggak bisa milih dua-duanya. Pasti ibaratnya kita harus ada yang dikorbankan. Ya. Nah, jadi ada saatnya juga wanita karir itu ya sebentar adalah dimana kita harus mengorbankan anak. Tapi kita juga tidak boleh terus-terusan mengorbankan anak itu juga tidak. Jadi harus berbagi waktu lah. Jadi kita sebagai seorang pendidik, ini kalau kita posisinya sebagai pendidik ya, kita memposisikan sebagai pendidik, kita memberikan perhatian kepada anak-anak yang seperti itu. Kemudian kita memberi nasihat, memberi wejangan, memberi masukan dan semangat. Ini yang positif-positif aja, bahwa
Kalau dia sampai berpikir seperti itu, ibunya tidak perhatian dan lain sebagainya, itu bukan artinya tidak perhatian, tapi memang apa ya, apa yang dilakukan ibunya pun juga untuk dirinya, betul ya? Gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Jadi pada intinya perempuan itu harus berpendidikan. Ya betul, perempuan harus berpendidikan. Karena kalau kata orang Jawa itu tadi, tugasnya masak, masak itu untuk bisa masak dengan baik, masak dengan baik, Ataupun masak ya dengan ngurusin baik itu, dengan baik pun juga ada ilmunya. Terus kalau dia berpendidikan pun ya akan menjadi value yang lebih gitu ya Pak ya. Iya betul. Terus tapi sekarang ini walaupun udah modern, udah maju, udah eranya berbeda, tapi juga masih ada sebagian orang yang punya mindset bahwa ya itu kan seperti yang dikatakan Mbak Jaya tadi, pendidikan itu nggak terlalu penting. Nah ini di sesi percakapan kita yang udah terakhir ini, saya mau minta Mbak Jaya membagikan apa ya, tips untuk membangun kesadaran bahwa perempuan itu apa ya, penting. Perempuan itu penting dalam hal pendidikan. Pendidikan itu penting buat perempuan gitu. Dan juga kata-kata motivasi gitulah ya. Kata-kata hari ini dari Mbak Dia. Oh ya, jadi kalau menurut saya jadi gini teman-teman, pendidikan itu sangat penting untuk perempuan di era zaman sekarang. Jadi pokoknya jangan berpikir alah perempuan tuh masa aja, perempuan tuh nggak usah bersekolah tinggi-tinggi, nggak bisa. Karena kalau kita ibaratnya pertama nih contoh yang paling utama, kamu mau dapet suami yang top. Artian top itu ya mau dapet suami yang ganteng, suami yang mapan, berpendidikan, kaya raya. Tapi jodoh itu cerminan diri. Iya. Kalau kita aja tidak upgrade ya, tidak memantaskan diri, ya ibaratnya kayak kamu itu hanya bermimpi yang seakan-akan kamu itu hanya berharap yang seakan-akan harapan kamu itu tidak akan pernah tercapai. Itu hanya mimpi aja. Iya. Jadi kalau dibilang pendidikan penting untuk perempuan itu pasti penting banget, karena memang pada dasarnya apapun itu kita menjalani kehidupan di dunia ini ya harus perlu sebuah pengetahuan, sebuah pendidikan. Kalau kita sendiri aja itu haus akan pengetahuan, tidak haus akan pengetahuan, kita juga tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan baik gitu loh. Karena kan ya minim pengetahuan, ya kan Mbak? Dan yang terpenting lagi adalah Syubhanul Yaum itu Rijalul Luwat. Jadi pemuda hari ini itu pemimpin masa depan. Otomatis kita sebagai perempuan itu adalah yang akan menjadi atau yang akan membimbing anak-anak kita menjadi apa. Otomatis anak kita yang akan menjadi pemuda masa depan, ya kan? Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Otomatis anak-anak kita nanti itu akan menjadi penerus-penerus di negara kita. Kalau perempuannya dalam suatu negara itu bagus, maka penerus bangsanya juga akan bagus. Betul sekali. Ya itu aja jawab buat saya. Kalau kata-kata hari ini, jangan remehkan perempuan, karena perempuan itu bisa melakukan hal yang tidak disangka-sangka aja sih. Oh gitu. Kalau saya itu nggak bisa berkata-kata sih Mbak, karena apa ya? Ibaratnya, karena saya perempuan jadi saya takut ya begitulah pokoknya. Iya sih Mbak. Emang perempuan itu spesial gitu lah ya. Bicara tentang perempuan itu emang seperti sejarah-sejarah di Indonesia kayak gitu. Perempuan itu walaupun terlihat sepele, walaupun lemah, tapi dia itu membawa pengaruh besar gitu. Ya. Kayak contohnya ini, Bandar Bondowoso aja bisa membangun candi demi perempuan. Nah, Terus Ken Dedes aja bisa membuat Ken Arok membunuh Tunggul Ametung kayak gitu ya. Iya, jadi kan Ya itu tadi, perempuan walaupun lemah, tapi dia itu sebenarnya memiliki sesuatu hal yang berpengaruh besar terhadap segala hal. Nah itu Ah. utama laki-laki, perkembangan
negara ya Iya. kan, sama tuh perkembangan negara ya kan, ya dia mendidik anak seperti apa, betul nggak Mbak? Betul. Ya itu sih. Jadi kata-kata hari ini, jangan remehkan perempuan karena perempuan bisa melakukan Hal yang hal di luar nalar, ya nggak sih? apa ya Mbak? Gimana? Jangan remehkan perempuan karena perempuan bisa melakukan sesuatu yang out of the box. Yes, out of the box. Nah. Kalau ini kata-kata Mbak Sinta, bukan kata-kata saya. Oh iya, Saya di depannya aja ya. Itu tadi. Jadi itu kata-katanya Mbak Dia yang belakangnya agak sedikit. Iya, betul itu. Oke, bagus. Oke, nggak terasa kita udah bercengkrama ngobrol-ngobrol udah banyak hal tentang perempuan itu tadi ya Mbak ya. betul. Jadi apa kalimat penutup itu tadi dari Mbak Dia dan apa ya Mbak Dia saya menyampaikan apa lagi ya? Ya. Kayaknya sudah cukup Iya, kita udah cukup cukupkan sih, sudah Mbak. yang kita bahas sudah lumayan. Jadi Lain waktu lah, kita ganti. sambung lagi. Iya, kita sambung lagi gantian saya lah Mbak yang nanya-nanya. Oh iya, di lain waktu gantian Mbak Dia yang menanya-nanya saya. Oke, lain waktu ganti saya ini guys, siapa yang tanya ke Mbak Sinta. Mau tanya tentang apa ya? Ya nantilah rahasia. Oke, mungkin sekian yang bisa kita bahas ya Mbak Dia tentang pentingnya pendidikan buat perempuan. Saya ucapkan terima kasih buat Mbak Dia yang telah menyempatkan waktu. Malam ini kita ngobrol-ngobrol hal yang ngobrol santai tapi penuh makna gitu ya Mbak Dia. Oke, dan itu tadi kalimat penutup dari Mbak Dia, jangan remehkan perempuan karena perempuan itu bisa melakukan sesuatu yang out of the box. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Nanti gantian Mbak Dia yang Ya, saya yang bertanya-tanya ke Mbak Sinta, entah itu seputar apa ya, masih rahasia. Oke, terima kasih, sampai jumpa, selamat malam semuanya. Assalamualaikum Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.